Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumikunna fid dharain amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mabadi Awaliyah. Sekarang al-mabhatsu fil 'ami. Fil 'ami. Pembahasan kita sekarang ini tentang am. Apa itu am? Kalau bahasa kita umum. Wahwa am itu ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Ma'amma syai'ani, kalimat yang menunjukkan keumuman syai'ani, dua sesuatu, sekurang-kurang ini. Kalimat yang menunjukkan keumuman sekurang-kurangnya mencakup dua, sekurang-kurangnya mencakup dua, bukan di ketentuan dua, tidak, sekurang-kurangnya mencakup dua, fasa'idan atau lebih, min ghairi hasrin, dengan tanpa batas. Jadi kalau ada lafaz umum itu yang boleh masuk di atas satu. Jadi kalau hanya satu saja maka tidak masuk kategori umum. Ketika disebut am, ada lafaz yang masuk kategori am, itu umpamanya ada dua tapi disebut secara umum, maka masuk. Jadi keumuman ini dari dua sampai tidak ada batasnya. Tetapi kalau dua bukan umum, yang tidak disebutkan jumlahnya. Kalau umpamanya 10, ini bukan am sekalipun banyak. 1 juta bukan am, karena ada batasnya. Disebut tanpa menentukan, itu am. Lebih dari satu, penyebutan lebih dari satu yang bersifat tidak ada penentuan, itu namanya umum. Wal alfazul muwaddahatu lahu arba'atun. Lapas-lapas yang menjelaskan am itu ada 4. Yang disebutkan di sini ada 4. Di kitab-kitab yang lebih besar banyak disebutkan. Di sini ada 4 lapas yang menunjukkan am. Dari semuanya di sini isim semua. Hingga dulu guru saya mengatakan ketika saya ngaji, semua lapas am itu terdiri dari isim. Hanya isim saja. Jadi kalau umpamanya am itu isim atau fi'il masuknya. Tidak ada am itu yang tersusun daripada fi'il. Jadi am yang kita pelajari di sini semuanya dari lapas isim. Semua yang kita pelajari itu isim. Pakot isim saja. Yang pertama al-ismul wahidu. Isim yang menunjukkan satu, isim yang satu, al-mu'arraf yang dikenal, atau al-mu'arraf atau al-mu'arraf. Al-mu'arraf, arraf Pak, mengenal. Al-mu'arraf yang dikenal. Bil lam di sini, tapi aslinya bil alif wal lam. Ada satu kalimat yang terbuang di sana. Asalnya bil alif wal lam. Di sini yang tertulis hanya lam. Tiaran bil lam ya. Bil alif wal lam. Ada satu kalimat yang terbuang. Al mu'arraf bil alif wal lam, dikenal dengan alif dan lam. Artinya diketahui umumnya dengan alif dan lam. Al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam. Data cetakan kita ini ada kurang alifnya, yang ada tertulis di sini bil lam.
Tapi kekurangannya di sini bil alifi wal lami dengan alif dan lam. Kalau kita lihat di kitab-kitab yang lebih besar bil alifi wal lam dengan alif dan lam. Qala Allah Ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Innal insana, di sini yang jadi syahid, yang jadi contoh di sini lapas al-insan. Al-insan itu siapa? Manusia. Manusia ismul wahid. Insan itu nama satu. Apa kan mufrad maksudnya di sini? Mufrad. Insan itu bentuknya mufrad. Ini mufrad. Mencakup semua jenis manusia. Insan. Ismul wahid di sini bukan berarti manusia hanya satu, enggak. Mufrad maksudnya di sini. Bentuknya. Maksudnya isim mufrad di sini bukan isim mufrad kayak Zaidun, tidak. Ini isim jinsil mufrad. Isim jenisnya yang mufrad. Jenis isimnya yang mufrad. Jadi insan itu tidak masuk kategori satu orang. Bukan isim mufrad yang kita kenal di di nahwu, malaysa mutsanna wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsah. Bukan itu yang maksud di sini. Sini isim mufrad atau ismul wahid ini yang dari segi jenis manusia. Nah, jenis manusia itu sama saja semuanya, karena semua manusia berasal dari Nabi Adam. Jadi ketika Allah sebut innal insana, semua manusia. Jadi di sini insan ditandai keumumannya dengan alif dan lam. Yang pertama, contohnya innal insana, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan lanjutan ayatnya. Yang kedua, contohnya ismul jam'i. Ada isim jamak. Ada isim jamak, baik itu jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas, atau isim jamak jenis. Ada juga isim jamak di sini bukan berarti jamak. Yang disebutkan di sini kan jamak mudzakkar salim, al-muhsinin. Contoh yang ada di sini kan al-muhsinin. Ya innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini contoh untuk yang jamak mudzakkaris salim. Tapi tidak mesti harus jamak mudzakkaris salim. Di sini disebutkan isim yang berbentuk jamak. Terserah jamak apa itu. Nah, jadi di sini isim jamak al-mu'arraf yang dikenal bil alifi wal lami, yang ditakrif, yang dimakrifatkan, maksudnya sama dengan di atas tadi. Isim yang menunjukkan satu, jenisnya satu, yang dikenal dengan, yang dimakrifatkan dengan alif lam. Itu maksudnya, bukan dikenal saja, enggak. Dimakrifatkan dengan alif dan lam. Begitu juga di bawahnya ini. Isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam, yang dikenal dengan alif dan lam. Contohnya, qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapapun orang-orang yang berbuat baik, pasti Allah menyukainya. Siapapun orang-orang yang berbuat baik, Allah pasti suka. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat buruk pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir ada berbuat baik, banyak orang kafir berbuat baik. Itu perbuatan yang kita juga harus senang. Bukan berarti ketika dia berbuat baik terus dia bukan golongan kita benci perbuatannya, tidak. Selama baik-baik. Tapi urusan diterima itu urusan Allah Subhanahu. Urusan diterima itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di surga itu semua orang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim ataupun kafir, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mendapatkan syafaat Nabi. Sekalipun orang kafir juga mendapatkan syafaat Nabi, tapi bukan berarti orang meninggal dalam keadaan non muslim bersekutukan Allah bisa dibebas total dari neraka, tidak. Maksudnya di sini mendapatkan syafaat diringankan mungkin dari azabnya. Setiap kebaikan pasti ada hasilnya, ada bekasnya. Baik itu dari orang Islam atau dari orang non muslim. Semua tanpa terkecuali.
Jadi di sini Allah menyebut bahwa sesungguhnya Allah menyukai setiap orang yang berbuat baik. Di sini kita tidak menemukan taksis, beda dengan di atas kan? Sesungguhnya semua manusia itu, innal insan, yang namanya manusia mencakup seluruh manusia dalam keadaan merugi, tanpa terkecuali semua manusia rugi kecuali. Berarti di sini ada taksisnya kan? Ada yang mengkhususkan. Nah, ini yang pertama, ada yang mengkhususkan. Yang kedua, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kata ulama, kalau tidak ada yang mengkhususkan umum, maka umum itu qat'iyud dalalah. Dalilnya sangat kuat, dalilnya menjadi pasti. Qat'i pendalilannya. Yang nomor 3, dari beranak. Nomor 3, ats-tsalits wala fin nakirati. Contoh yang 3 umum di sini, la yang masuk pada isim nakirah, bukan lanya. La yang masuk pada isim nakirah. Karena lafaz am ini harus terdiri dari isim. Wala fin nakirati. Fin nakirati, la yang masuk pada isim nakirah. Contohnya apa? La tajzi nafsun. Tidaklah seorang dapat membela orang lain pada hari waktu itu. Di hari kiamat seorang pun bisa membela orang lain. Ketika waktu tidak ada seorang pun. Siapa seorang pun? Nafsun. Tidak ada seorang pun. Nah, seorang pun itu berarti tanpa terkecuali. Ini lafaznya umum. Tanpa terkecuali. Yang dimaksud di sini nakirahnya. La yang masuk pada isim nakirah. Bukan umum lanya. Enggak. Yang umum di sini isim nakirahnya. Ini beda ya, nahu dengan isim nakirah umum. Kalau ma'rifah di nahu itu bukan umum. Yang nomor 3. Yang nomor 4, wal asmaul mubhamatu. Isim mubham. Mubham itu samar. Tidak jelas. Kadang tidak ada batasnya. Contohnya apa isim mubham? Kaman, seperti termasuk isim mubham man, isim mausul. Isim mausul termasuk dalam kategori isim mubham. Kenapa mubham? Karena man siapa? Masuk siapa saja. Tidak jelas. Kaman seperti lafaz man fi man yaqilu, pada orang yang berakal. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan? Kalau di sini mannya yang kalau tadi bukan lamnya. Lam yang masuk pada isim nakirah. Kalau di sini mannya. Mannya yang termasuk dalam kategori umum. Faman ya'mal, siapapun yang mengerjakan, siapa saja yang mengerjakan perbuatan mithqala dzarratin khairan, seperti biji lenga sawi kebaikan, yarahu, dia pasti akan lihat. Siapapun. Itu lapasnya umum. Ini contoh-contoh ini untuk pendekatan supaya kita bisa mudah memahami. Adapun ahli usul melihat setiap kalimat itu kalau umum berarti pemakaiannya begini. Ketika istikhrajul hukmi, ketika mengeluarkan hukum dari satu hadis atau satu ayat, dia lihat ayatnya, kalimatnya, per kalimatnya dilihat. Termasuk di sana adalah umumnya, keumuman kalimat, umum atau khusus. Ini contoh yang pertama daripada isim mubham. Selanjutnya contoh yang kedua isim mubham ma. Termasuk juga ma ini isim mausul. Fi ma la yaqil, pada yang tidak berakal. Kalau man khusus untuk yang berakal, kalau ma khusus untuk yang tidak berakal. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu basirun, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat, bima, dengan apa, ta'malun, yang kau kerjakan. Apa-apa pun gawe, Allah Ta'ala tahu, tanpa terkecuali jadinya. Dinarak luput leman pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini huruf-huruf isim-isim yang termasuk dalam kategori mubham, yang secara otomatis masuk dalam kategori am. Wa ayu, selanjutnya ayu.
Yang mana? Di mana? Itu ayyu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di mana saja. Di mana saja. Kapan saja. Di mana saja kamu berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi dia nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Asmaul husna pira-pira 90. Pad'uhu bihi. Berdoalah dengan nama asmaul husna. Ndek narak kepeng, ngende juga Allah Ta'ala. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi. Makanya saya pernah mendengar dulu, ada seorang tuan guru saya dengar, siapa yang dalam kesusahan, kekurangan uang, baca Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni 40 kali di setiap waktu, setiap ada kesempatan, maka insya Allah dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dulu waktu saya masih sekolah di Timur Tengah. Selama saya di sana tidak pernah dikirimkan buat belanja. Jadi saya waktu di sana itu waktu belajar, ketika saya sedang susah, tidak ada uang sama sekali, buat beli sabun saja tidak ada, buat belanja sama sekali, buat beli buku, buat beli atom sama sekali tidak ada. Saya nangis sambil membaca Asmaul Husna, memohon kepada Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Ya Fattah, wahai sang pembuka. Ya Razzaq, wahai sang memberi rezeki. Ya Kafi, wahai sang mencukupi. Ya Mughni, wahai sang memberi kekayaan. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu dekat, Allah mengirimkan orang ke saya. Dia berikan saya rezeki, dia berikan saya uang untuk memenuhi kebutuhan. Setiap saya susah waktu itu, merasakan kesusahan, saya nangis sambil baca Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Pasti saja ada rezeki. Amalkan coba itu. 40 kali minimal. Setiap waktu baca Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni. Susah tidak ada uang, baca itu, insyaallah Allah akan mudahkan. Jelas? Wa aina, selanjutnya aina. Ini isim makan. Aina fil makan. Aina isim makan, ini menunjukkan tempat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, aina ma takunu, di mana saja kau berada, yudrikumul mautu, kau akan mendapatkan yang namanya kematian. Mbembe tahu omdot pasti mati. Di mana saja. Bulan nak lai ke suryat mati atau ndek? Oh, mat jelo ya klai aku din panas dan bani rapat malaikat. Kira-kira bau keselamatan diri menjelo. Nara pinak beton bau nara. Tempat sini bersifat umum, di tempat mana saja kau sembunyi pasti kau akan kedatangan maut, mati. Yang terakhir di sini wa mata fiz zaman. Mata yang menunjukkan masa, kapan. Ini termasuk juga isim zaman. Mata, kapan. Contohnya mata safarta fa anti taliqun, kapan saja kau pergi maka kamu tertalak. Ini kalimatnya bersifat umum. Ketika seorang mufti ditanya, bagaimana ini, saya pernah mengatakan ke istri saya, kalau kapan saja kamu keluar maka kamu tercerai, kamu saya cerai. Kapan saja. Begitu dia keluar untuk sholat atau tengah malam jam 1, biasanya orang tidak ada orang keluar jam 1, dia jam 1 jam 3 dia keluar cari angin. Jarang orang keluar. Dia keluar terserah mau apapun cara dia itu, mau keluar cari angin, mau keluar kentut umpamanya, mau keluar lihat-lihat ke langit, tetap itu menyebabkan jatuhnya talak. Karena sudah sifatnya bersifat umum. Sifat umum. Kapan saja kamu pergi maka kamu tertalak. Begitu dia pergi kapan saja maka jatuh talaknya. Karena ini bersifat umum. Jelas? Jadi intinya begini. Kata ulama, untuk mengetahui apakah lapas itu umum atau tidak gampang saja katanya. Kalau kalimat itu bisa diistitsna, maka kalimat itu umum. Selama kalimat itu masih bisa istisna, bisa dikecualikan, maka kalimat itu masuk kategori umum. Untuk mengetahui am atau tidak. Jadi
Kalau masih bisa dikecualikan, maka kalimat itu sudah masuk kategori umum. Kalau tidak bisa dikecualikan, sekalipun ada isim jenis, umpamanya isim jenis mufrad atau isim jamak, isimul wahid, itu ada alif lamnya, tetapi tidak bisa dikecualikan, berarti tidak masuk. Dia masuk kepada kategori am. Selama masih bisa dikecualikan, maka masuk dalam kategori am. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka dicambuk dia. Mi'atu jaldah, 100 cambukan. Bisa tidak dikecualikan? Bisa. Orang berzina sudah menikah, bukan dicambuk tetapi dirajam sampai mati. As-sariqu was-sariqatu, contohnya, boleh potong tangannya. Pencuri perempuan, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Dia mencuri karena terpaksa, bisa dikecualikan juga. Ada juga yang tidak dipotong tangannya. Jadi kesimpulannya, lapas umum baru bisa dikatakan umum selama masih bisa dikecualikan. Kalau tidak bisa dikecualikan, maka tidak masuk dalam kategori umum. Itu saja. Dari mana kita ketahui kalimatnya umum? Dari yang tadi itu. Ada ismul wahid atau ismu jinsil mufrad yang dikenal atau yang dima'rifatkan dengan alif lam. Ada juga isim jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam. Ada nakirah yang kemasukan lam, ada isim mubham, itu semua tanda-tanda kalimat yang bersifat am. Jelas? Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah bil futuhil munul qubur tamami kulli sulu ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.